Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus. Injil yang barusan kita dengar tadi mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang wanita yang sakit bungkuk selama 18 tahun. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 10-17 dikatakan bahwa pada suatu hari Yesus mengajar di dalam sebuah rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang sakit bungkuk selama 18 tahun. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah perempuan itu, dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Akan tetapi saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih, ketika kita membaca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa di situ ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mempersalahkan apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka mengatakan bahwa dalam ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Kepala rumah ibadat mempersalahkan apa yang dibuat oleh Yesus. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih, hari Sabat bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah hari di mana dikuduskan bagi Tuhan. Dan pada hari itu dilarang untuk bekerja, bahkan menyembuhkan orang sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus ingin menunjukkan makna hari Sabat yang sebenarnya, di mana hari Sabat bukan untuk menyesatkan orang,
Akan tetapi hari Sabat adalah hari di mana kita berbuat baik. Salah satu yang dilakukan oleh Yesus adalah menyembuhkan orang. Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan yang terkasih, saya mengandaikan demikian. Jika pada hari Sabat juga dibuat dan dilakukan sampai saat ini, seandainya ada seorang pasien yang sakit pada hari Sabat, dan pada hari Sabat dokter atau perawat tidak bekerja, saya yakin pasien itu akan kritis atau meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus, saya sudah katakan tadi bahwa Yesus ingin menunjukkan makna hari Sabat yang sebenarnya, di mana kita berbuat baik terhadap orang. Aturan boleh aturan, akan tetapi aturan itu harus membawa kita pada suatu yang dikatakan kebebasan. Ya, kebebasan kita memang terbatas karena situasi, kondisi, atau orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, akan tetapi di sini saya mengatakan bahwa aturan dibuat untuk memanusiakan manusia. Aturan dibuat untuk membawa orang pada sebuah kesuksesan. Misalnya di sekolah, aturan di sekolah, misalnya di dalam rumah, orang tua punya aturan terhadap anak begini, begitu. Ya, aturan-aturan yang dibuat itu agar semuanya berjalan dengan teratur. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus, refleksi saya mengenai bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi, yakni memanusiakan manusia. Artinya bahwa seseorang harus mengutamakan kepentingan umum. Seorang itu harus mengutamakan keselamatan orang lain. Ya, aturan ya aturan. Tetapi kita mesti ingat bahwa aturan itu harus membebaskan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang terkasih, untuk mengakhiri renungan singkat saya ini, saya mengajak kita semua, marilah kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita. Mari kita mengutamakan keselamatan orang lain, yakni orang-orang kecil. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.